Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kerom, yang kami hormati, para hamba Tuhan, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, khususnya untuk semua mama-mama, janda duda dan lansia, juga adik-adik disabilitas yang hadir pada siang hari ini bersama-sama kita mengikuti Natal bersama, perayaan Natal bersama atau open house di rumah kediaman Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Gus Bagir, SUPMUP bersama keluarga. Terima kasih kami mengucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak Ibu juga adik-adik semua yang turut hadir pada siang hari ini bersama-sama merayakan Natal dengan penuh kasih dan sukacita, dan merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa yang Bapak Bupati boleh rasakan hari ini, dan Bapak ingin berbagi bersama kita semua. Puji Tuhan, kita akan memulai acara Ramatama atau Natal bersama dengan Bapak Bupati dan keluarga di siang hari ini. Kita awali dengan doa lintas agama, dan untuk doa ini kami mohon kesediaan dari mewakili Muslim dari Bapak Sarjono, mewakili dari Nasrani atau dari GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini. Saya di sini suruh berdoa dengan cara Muslim. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022. Mudah-mudahan di dalam rangka silaturahmi ini, khususnya saya aturkan kepada Bapak Bupati, Bapak Peter Gus Bagir yang sudah mengundang kami, mudah-mudahan atas segala persiapan mendapatkan ibadah yang baik dari Tuhan, dan semoga Bapak Bupati Kerom ini bisa menjalankan aspirasi masyarakat di Kabupaten Kerom selama-lamanya. Amin. Marilah kita Bapak Ibu saudara sekalian berdoa. Yang beragama lain saya mohon untuk berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Yang beragama Muslim saya akan pimpin dengan secara Muslim. Itu mari kita mulai bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radwa tabarak wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nari wa afadal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang berkasihi, kita berdoa, dan saya akan pimpin dengan agama Sarani atau Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang bisa dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Yahweh, Engkau adalah Allah yang hidup senantiasa dan kekal sampai kekal. Langit, bumi, serta isinya Engkau yang ciptakan. Umat manusia di atas muka bumi Engkau yang jadikan.
Di hari yang baik dan indah ini, kami dapat mensyukuri bahwa ada pertemuan khusus dari Bapak Bupati dengan saudara-saudara bapak-bapak yang sudah lansia umur. Suatu hubungan yang luar biasa dan indah bagi kami. Kami menyadari bahwa kami sebagai lansia tidak dapat berbuat banyak, dan di saat ini Bupati dapat mengumpulkan kami bersama, dan disinilah kami mengucap syukur kepada Sang Pencipta bahwa luar biasa kasih-Nya terhadap kita umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang di belahan bumi ini. Tuhan memberkati mereka. Jawab semua pergumulan-pergumulan yang mereka panjatkan ke hadirat-Mu. Buat Tuhan membicarakan sesuatu yang indah bagi kami melalui cara-cara tertentu yang kami tidak bisa tahu. Tapi Tuhan punya kuasa yang dapat menyelesaikan dan membuat sesuatu terhadap umat manusia. Inilah doa kami. Kami tahu baik bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak dapat berbuat banyak. Segala sesuatu kami limpahkan dan serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mempertanggungjawabkan itu dan menghapus semua salah dan dosa kami. Kami berdoa khusus untuk Bapak Bupati beserta Ibu di tahun yang baru. Tuhan boleh memberkati mereka sehingga di tahun yang baru ini mereka dapat kekuatan, kesehatan untuk memimpin daerah Kerong yang ada sekarang ini. Tuhan berikan kebijaksanaan lebih khusus untuk Bapak Bupati. Daerah ini suatu daerah yang merupakan suatu tanggung jawab bagi Bupati ke depan. Biarlah Tuhan yang turun bertanggung jawab dan turun tangan untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak Bupati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Ibu sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pekerjaan Bupati dan suatu hadiah sebagai imbalan adalah ibu yang menguasai rumah tangga dan menjawab semua segala sesuatu yang akan dilaksanakan di dalam tahun yang baru ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mau ciptakan sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di tahun yang baru dengan Bapak Bupati bersama Ibu. Terima kasih. Inilah doa kami dan inilah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Om Triambakam Yajunai Sugaling Tustiwardana Punduar kami Badana Triprior Muksya Mamita Om Tuar Puasya Tuaksya Vituar Wariyamya Warga Dewasya Diyama Yuayana Prachodaya Om Anugrahya Manoharam Dewadata Nugrahakam Varjanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugrahakam Om Dirgayur Astu Tatastu Astu Swat Om Kesantavya Kaika Dosa Kesantavya Wajika Mama Kesantavya Manasya Dosa Tuatra
kesama suama. Om Santi Santi Santi. Om yang dimaksud Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami para lansia disabilitas yang selama ini kurang dapat perhatian dari masyarakat atas ajaran kasih sayang-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Bapak Bupati dan Ibu Bupati mengumpulkan kami di sini dalam perayaan Natal bersama. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena berkat kasih dan cinta-Mu, Bapak Bupati telah membukakan hatinya beliau untuk menerima kami di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar apa yang menjadi pergumulan Bapak Bupati dan Ibu Bupati ke depannya menjadi Tuhan ikut bercampur tangan, agar apa yang mereka rencanakan dapat terwujud, membawa masyarakat kami di Kabupaten Kerom ini ke arah yang lebih baik, menjadi masyarakat yang lebih sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami yang telah dihidangkan oleh Bapak Bupati sekeluarga. Ya Tuhan, di desa yang Widiwasya yang Maha Kuasa, berkatilah kami para lansia dan disabilitas, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga adalah manusia-manusia yang penuh dosa, maka ampunilah segala dosa kami, baik dari perkataan, pikiran maupun dari perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Om Santi Santi Santi. Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Gloria in excelsis Deo. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudariku semuanya, Bapak Ibu lansia, para janda, dan juga untuk Bapak Bupati Kerom. Pada kesempatan ini dari saya akan membawakan semua doa kita pada siang hari ini. Izinkan saya membawakan doa secara agama Kristen Katolik. Marilah kita semua bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Pada kesempatan ini kami semua, para lansia, para janda, kami semua datang berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami dapat bersatu kembali untuk memenuhi undangan Bapak Bupati yang sudah menyiapkan tempat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di sini, dan puji syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Tuhan, berkatilah Bapak Bupati dan juga keluarganya. Utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah mereka, agar lewat Roh Kudus-Mu bisa dapat membimbing dan melindungi Bapak Bupati sekeluarga dengan baik. Jauhkanlah Bapak Bupati sekeluarga dari segala macam mara bahaya dan dari segala sakit dan penyakit. Berkatilah juga kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah kami kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon kepadamu Tuhan, satukanlah kami semua di dalam nama cinta kasih gereja-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pastor Chris Billy. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu saudara-saudari, para lansia, janda duda, dan juga para difabel di kediaman Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Lusbaga bersama Ibu. Juga yang saya kasihi Bapak Bupati bersama Ibu dan anak-anak, yang saya kasihi para pendeta, hamba Tuhan, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir. Sekali lagi selamat siang dan terima kasih bahwa kita boleh mengalami satu perjumpaan dalam suasana sukacita dan kegembiraan, karena kita bersama-sama umat Katolik, umat Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tema perayaan Natal tahun 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini adalah hasil refleksi dan permenungan pimpinan gereja-gereja, baik itu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, maupun juga KBI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Setiap tahun kita merayakan Natal, dan warna Natal itu khas. Warna Natal itu ada lampu-lampu, ada lagu-lagu, ada kue, ada juga tampilan-tampilan yang sedikit agak berbeda atau berubah. Di gereja-gereja, kalau saya di gereja Katolik, kalau pada saat Natal, malam Natal, itu kita akan lihat beberapa anak muda yang rambutnya hitam, itu mereka akan cat menjadi warna itu putih atau kuskus. Nah, ya itu ungkapan mereka mau menyambut Natal. Atau ada juga yang juga membunyikan lagu-lagu Natal, menyiapkan pondok Natal. Kita mengungkapkan kegembiraan dan sukacita ini karena tentu kita merasakan begitu besar kasih Allah untuk kita. Allah begitu baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, itu boleh hadir melalui Yesus putranya yang lahir di kandang Bethlehem. Kasih Allah yang besar itu telah menggerakkan setiap kita, dan kehadiran Yesus melalui perayaan Natal ini adalah wujud kasih Allah yang besar itu. Pertama-tama sebenarnya ditujukan, kehadiran Allah itu ditujukan kepada orang-orang sederhana, orang-orang kecil, dan orang-orang berdosa. Ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, yang datang pertama untuk menyembah dan bertemu dengan bayi Yesus bersama Yusuf dan Maria, itu adalah para gembala. Para gembala yang mendapat berita dari malaikat. Mereka lihat ada bintang di langit, ada suara para malaikat, lalu ada rasa takut. Tetapi malaikat katakan, jangan takut, pergilah ke kandang Bethlehem, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbaring di palungan. Saudara-saudari, para gembala ini adalah orang-orang kecil dalam masyarakat Yahudi. Sebagai gembala itu adalah masyarakat yang kurang beruntung, tidak diperhitungkan di hadapan atau di mata manusia. Para gembala ini adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi justru mereka mendapat kesempatan pertama untuk datang bertemu dengan bayi Yesus yang
terbaring di palungan. Mereka mengalami sebuah sukacita yang besar. Mungkin mereka secara materi mereka miskin. Mereka secara sosial itu tidak mendapat perhatian. Di hadapan manusia itu tidak ada hitungan. Tetapi di hadapan Tuhan, di mata Allah, justru orang-orang kecil ini yang mendapat tempat. Di hati Allah itu orang-orang sederhana, orang sakit, orang-orang yang kurang beruntung, orang yang berdosa justru mendapat tempat di hati Tuhan. Para gembala adalah juga sebenarnya mewakili kita sekalian. Kita yang sakit, kita yang dengan berbagai situasi membuat kita tidak berdaya, kita diundang oleh Tuhan untuk datang berjumpa dengan Yesus di kandang Bethlehem. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa selain para gembala sebagai perwakilan orang-orang kecil, orang sakit, dan orang-orang sederhana, setelah itu ada 3 orang majus. 3 orang majus itu mereka datang dari jauh, dari timur. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dengan petunjuk bintang. Orang Majus ini adalah orang yang sedikit dalam status sosial atau dalam kehidupan rohani itu orang yang sedikit terpandang. Tetapi mereka tidak melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka itu menjadi sebuah kesombongan rohani. Tetapi justru mereka menyadari ada kekuatan lain yang lebih besar, yang lebih tinggi, dan mereka oleh tuntunan bintang juga mereka dihantar untuk pergi menjumpai Yesus. Mereka orang kaya. Kenapa saya katakan kaya? Pada saat mereka datang, mereka bawa persembahan itu emas. Kita bisa bayangkan, mereka datang dari jauh dan mereka bawa persembahan ke kandang Bethlehem itu untuk bertemu dengan bayi Yesus. Itu adalah emas, mur, kemenyan. Ini barang-barang yang mahal. Tetapi bagi mereka itu tidak ada artinya. Mereka harus bawa itu kepada Tuhan Yesus, kepada bayi Yesus. Bahwa dalam perjalanan mereka harus bertemu dengan Herodes. Herodes itu penguasa wilayah di mana Tuhan Yesus lahir. Dan ketika 3 raja ini menyampaikan bahwa ada raja baru yang lahir, Herodes dia kaget. Lalu dia katakan, kamu pergi lebih dahulu, selidiki dia. Lalu kalau kamu sudah menyembah dia, kamu kembali ke istana raja ini, supaya saya juga mau pergi untuk menyembah Yesus yang adalah raja itu. Saudara-saudari, apa yang terjadi setelah 3 raja ini? Mereka pergi bertemu bayi Yesus, menyembah, mereka membawa persembahan, dan malam itu mereka mendapat penglihatan dalam mimpi. Malaikat datang dan katakan bahwa kamu harus pulang ke negerimu melalui jalan lain. Tuhan mengingatkan 3 raja ini supaya mereka tidak boleh bertemu dengan Herodes. Mereka harus pulang melalui jalan lain di bawah tuntunan bintang yang juga adalah kekuatan dari Allah. Dan ketika mereka pulang melalui jalan lain, bayi Yesus itu selamat. Rencana pembunuhan yang mau dilakukan oleh Herodes tidak terjadi atas bayi Yesus. Refleksi untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudari, para orang tua, janda, duda, difabel, bahwa Tuhan sebenarnya senantiasa menuntun kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan mempunyai rancangan yang indah terhadap kita. Jalan lain adalah jalan baru. Jalan baru yang ditawarkan Tuhan kepada kita.
kita mungkin bisa saja dengan jalan lama kita berdosa, kita menjadi orang yang suka marah, kita juga menyimpan dendam, kita mengeluh, menggerutu, kita selalu mempersalahkan orang lain, dan kita melihat keterbatasan fisik kita itu sebagai beban. Tetapi Tuhan memberikan tawaran jalan baru. Jalan lain itu adalah jalan baru, bahwa melalui keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan-kekurangan kita secara fisik, kita boleh mengalami keterbatasan, tetapi secara rohani, secara spiritual, Tuhan sebenarnya juga memberikan kekuatan, rahmat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berbuat lebih banyak lagi. Terima kasih bahwa tadi sudah ada empat perwakilan yang mau mendoakan pemerintahan Kabupaten Kerom, mendoakan Bapak Bupati. Ini dilihat secara spiritual bahwa meskipun secara fisik Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang sudah lansia, ada yang sakit, ada yang tidak berdaya, mungkin juga kurang mendapat perhatian, tetapi hari ini kita dapat menyaksikan bahwa ada sesuatu yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu dengan mendoakan kabupaten ini, mendoakan pemimpin kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan mendoakan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Ini adalah jalan baru, jalan lain yang Tuhan tawarkan kepada kita, bahwa dalam keberagaman, dalam berbagai macam perbedaan, dan juga dalam keterbatasan kita, tetapi Tuhan masih beri kesempatan supaya kita bisa melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, Dia adalah wujud kasih Allah yang besar kepada kita, dan kasih itu telah menggerakkan begitu banyak orang. Hari ini Bapak Bupati bersama Ibu sebagai pimpinan daerah, dan kita boleh katakan sebagai orang tua kita semua, melakukan satu perayaan Natal bersama secara khusus untuk para lansia, para difabel, dan mungkin ini pengalaman pertama untuk Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang mempunyai perhatian, kepedulian, mempunyai cinta, perhatian, dan kita boleh menyadari ini bahwa ini adalah bagian dari pengalaman kasih yang besar, kasih yang diterima dari Tuhan, pengalaman Natal di mana Bapak Bupati sekeluarga telah mengalami kasih Tuhan, dan kasih itu dibagikan kepada kita semua. Bapak Bupati telah melakukan berbagai kegiatan, baik itu melalui pembangunan, kunjungan ke rumah-rumah ibadat, dan juga kemarin mengadakan open house untuk terbuka untuk umum. Hari ini secara khusus Bapak Bupati melakukan open house untuk para lansia, janda duda, dan para difabel. Ini adalah sebuah ungkapan iman, berbagi kasih, karena Bapak Bupati sekeluarga telah mengalami kasih Allah. Bapak Bupati telah mengalami kemurahan dan kebaikan dari Tuhan, dan ini juga adalah sebagai sebuah perwujudan dari iman, di mana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudari, semoga kita semua yang telah hadir dan merayakan kegembiraan dan sukacita bersama Bapak Bupati, kita boleh mengalami sekali lagi kegembiraan dan sukacita. Kita boleh mengalami bahwa meskipun kita terbatas secara fisik, mungkin ada yang sakit, ada yang sudah kehilangan orang-orang dikasih suami, istri,
ada yang tidak berdaya, ada yang kurang mendapat perhatian. Hari ini karena gerakan kasih Allah, maka kita 100 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh mengalami sentuhan kasih Allah melalui pimpinan kita Bapak Bupati Kabupaten Kerom. Semoga rahmat dan kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita semua dan juga menyertai Bapak Bupati sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak kita, Bapak Bupati Kerom. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Peter Gusbagir, S. Semangat ya. Masih. Para rohaniawan, pastor pendeta yang saya muliakan kasihi, Ibu Yani Gusbagir yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kerom, khusus lansia, janda, duda, yatim, dan difabel yang saya kasihi, saya cintai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.